kabar para anggota KTM yang terkasih? Selamat berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini saya mau mengajak ngobrol mengenai membangun keluarga yang bahagia. Ada 3 tips untuk itu, apa saja? Yang pertama, menjadikan Yesus sebagai kepala keluarga. Lalu yang kedua, menghidupi nilai-nilai yang sama. Dan yang ketiga, komunikasi dan keterbukaan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memiliki keluarga yang bahagia? Nah, keluarga di sini tentu saja tidak dibatasi dengan pasangan hidup dan anak-anak, tapi bisa juga orang tua, kakek, nenek, atau kakak, adik, pokoknya siapapun yang saat ini tinggal serumah dengan kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, untuk membangun keluarga yang bahagia, saya ada sebuah challenge untuk Anda, yaitu Family Challenge. Apa itu? Yaitu, beranikah Anda membuat pertemuan sel secara rutin dalam keluarga Anda? Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama bahwa ternyata membuat pertemuan sel secara rutin di dalam keluarga itu bisa membangun keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Tentu saja tanpa menafikan ekaristi ya, bagaimanapun ekaristi harus yang paling utama. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih yang kita lakukan dalam pertemuan sel. Yang pertama, kita melakukan pujian dan penyembahan, dan kemudian berakhir dalam keheningan. Nah, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam satu keluarga, maka pada saat itu kita menempatkan Yesus sebagai kepala keluarga kita. Kita menempatkan Yesus di atas pujian dan penyembahan kita. Dan percayalah, pada saat itu maka rahmat Tuhan akan bekerja di antara kita. Nah, ketika rahmat Tuhan bekerja di antara kita, maka kita di dalam keluarga bisa mengasihi dengan kasih yang tulus. Saudara-saudari yang terkasih, Anda sadar tidak bahwa seringkali keluarga-keluarga itu menjadi tidak bahagia, bahkan terjadi perpecahan dalam keluarga karena tidak ada kasih yang tulus. Karena kita mencintai pasangan hidup kita dengan rasa kasih manusiawi atau rasa kasih yang egois. Misalnya bagaimana? Misalnya kita sayang dengan istri kita karena dia cantik. Sesudah dia tidak cantik lagi, rasa sayang itu pelan-pelan menyurut. Atau kita sayang sama suami kita karena dia perhatian, karena dia sabar. Ketika dia sudah mulai sibuk, ketika dia sudah mulai tidak perhatian lagi, maka kita sudah tidak terlalu mengasihi suami kita lagi. Nah, saudara-saudariku, ketika kita mencintai pasangan hidup kita, mencintai anggota keluarga kita dengan kasih Yesus, maka apapun yang terjadi dengan dia, dan bagaimanapun sikapnya kepada kita, yang ada di hati kita hanya cinta kepada dia. Mengapa? Karena kita melihat dia sebagai pasangan hidup yang Tuhan sediakan untuk kita. Oleh karena itu, seperti apapun dia, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun sikapnya, kita hanya bisa mencintai dia. Inilah mencintai dengan cinta Tuhan, dengan kasih yang tanpa pamrih. Dan itu yang akan membuat keluarga-keluarga menjadi bahagia. Nah, saudara-saudariku, di dalam pertemuan sel ada keheningan. Keheningan ini adalah momen yang paling penting, karena Tuhan itu hanya bisa kita jumpai di dalam keheningan. Apa artinya kita diam-diam begitu ya, tidak ada suara, akan tetapi hati kita gemuruh dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan kesal. Nah, ketika kita sungguh-sungguh masuk dalam keheningan, saat itulah kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan betapa bahagianya apabila kita bisa memasuki keheningan dalam satu keluarga. Saat itulah Tuhan akan bekerja, mencurahkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan untuk membangun keluarga yang bahagia. Nah, saudara-saudariku, dalam pertemuan sel, sesudah keheningan biasanya ada pengajaran. Nah, dalam pengajaran inilah kita dapat menanamkan nilai-nilai yang kita harapkan bisa kita hidupi bersama dalam keluarga. Ibaratnya sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan itu akan maju
apabila seluruh karyawannya menghidupi nilai-nilai yang sama. Misalnya perusahaan yang green economy begitu ya, maka perusahaan itu akan maju kalau setiap karyawannya itu green economic gitu. Nah, demikian juga marilah kita sama-sama merenungkan. Kita kepingin keluarga kita itu menjadi keluarga yang bagaimana? Nah, pada saat ini mari kita tanamkan nilai-nilai itu ke anak-anak kita misalnya. Lalu kita sampaikan nilai-nilai yang kita harapkan kita hidupi bersama ke pasangan hidup kita. Misalnya kita kepingin punya keluarga nih, keluarga yang wah cinta dengan pelayanan, atau keluarga yang sangat disiplin gitu ya, atau keluarga yang penuh sukacita, atau keluarga yang wah betul-betul jeli melihat peluang bisnis begitu ya. Jadi satu keluarga itu betul-betul menghadapi atau menghidupi nilai-nilai yang sama. Jangan yang satu hidup di dunia games, yang satu hidup di dunia bisnis, yang satu hidup di dunia yang lain lagi gitu ya. Mari kita hidup dalam dunia yang sama sehingga kita menjadi keluarga yang bisa saling menopang, saling mendukung, berjalan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, jangan bilang, aduh tapi saya tuh nggak pinter ngajar, loh, 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 loh. Menanamkan nilai-nilai ini bukannya kepada siapa-siapa, tapi ke anak-anak kita sendiri. Seorang ayah, seorang ibu, tidak perlu menjadi seorang pengajar yang hebat untuk bisa menasehati anak. Dan sudah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk menasehati anak-anaknya. Dalam hal inilah kita menanamkan nilai-nilai, sehingga kita memiliki value yang sama, memiliki nilai yang sama dalam satu keluarga. Nah, kemudian sesudah pengajaran dalam pertemuan sel biasanya ada sharing kan? Nah, sharing ini dalam keluarga itu penting sekali. Kenapa? Karena sharing ini bisa membangun komunikasi di antara kita, menciptakan keterbukaan. Nah, kalau ada komunikasi yang bagus, ada keterbukaan, maka akan terbangunlah trust. Coba misalnya nih, si suami dia sharing, aduh sekarang di kantor itu betul-betul rasanya capek banget, terbeban banget, rasanya udah overwhelmed nih. Soalnya si bos itu ambisius, semua proyek dia dia ambil, sehingga kita yang di bawah ini sampai kalang kabut. Nah, ketika suami sharing seperti itu, sang istri kan akhirnya nggak curiga nih kalau suami setiap hari pulang malam, nggak ada pikiran aneh-aneh begitu. Ini hanya salah satu contoh aja ya. Nah, dengan adanya sharing, komunikasi, juga membuat satu keluarga itu lebih saling mengerti satu sama lain, lebih saling memahami. Kalau yang satu ini misalnya, kok si anak sulung ini dia kayaknya mukanya tuh kayak pepaya ya, pasang muka panjang terus gitu. Ternyata dia sharing, dia itu lagi tegang-tegangnya menghadapi skripsi gitu misalnya. Atau si kecil ini pulang kok nangis terus gitu. Ternyata dia sharing di sekolah itu dia sering dibully. Nah, dengan begitu kan kita bisa tahu ya. Jadi dan membuat kita saling mengerti satu sama lain. Jadi kita juga tidak mudah tersinggung di antara kita, menganggap kita atau merasa diri kita ini tidak dipedulikan atau merasa diri dicemberutin begitu. Dan dengan demikian kita juga bisa lebih saling mengampuni. Dan yang terutama lagi dengan kita saling mengampuni, saling mengerti, saling percaya, akhirnya kita bisa saling menjaga, saling melindungi, dan saling menyembuhkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kalau kita di luar ya, kita di kantor, kita harus selalu full smiling, kita harus selalu tersenyum. Apalagi kalau kita ketemu dengan customer, misalnya ya, kita lagi kesal pun kita harus pasang muka senyum. Tapi ketika kita di rumah, ketika kita bersama keluarga, kita percaya kita ada di tengah-tengah orang yang sangat mencintai kita. Sehingga walaupun kita pasang muka paling cemberut pun, kita juga merasa tenang-tenang aja. Yang namanya kadang kita capek banget ya, senyum pun nggak bisa gitu. Tapi ketika kita ada di rumah, kita juga merasa nyaman-nyaman aja pasang muka cemberut. Karena kita tahu kita berada di tengah orang-orang yang mencintai kita dan mengerti kita. Home is where you are loved the most and afterwards.
Oke, jadi mari sekarang kita lihat apa sih gunanya kita melakukan pertemuan sel dalam keluarga. Pujian, penyembahan, dan keheningan itu membuat kita menempatkan Yesus sebagai kepala keluarga. Dan dengan demikian, kita dapat mengasihi anggota keluarga kita dengan kasih ilahi. Pengajaran itu membuat kita dapat menghidupi nilai-nilai yang sama. Lalu sharing itu bisa membangun komunikasi dan keterbukaan. Nah, jangan lupa tentu saja sesudah selesai pertemuan sel keluarga, kita berdoa kepada Bunda Maria agar Bunda Maria melahirkan keluarga kita di dalam keluarga kerajaan Allah. Sampai jumpa.